Ini tahun di mana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu, lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi. Sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Shalom semua jemaat Tuhan, sama-sama siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Come on! Kau buat
hanya Kau yang termanis Tuhan. Sama-sama katakan, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Sama-sama katakan, datang, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu
lagi dengan segenap hatimu. Katakan satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bahwa ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, janganlah suruh hidupku, kuasamu mengurai. Sama-sama angkat tanganmu dimanapun
haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Mari kita berbahasa Arab bersama-sama dimanapun Anda berada pada saat ini. Horanati kiranati aramana. Urakena rabala ramana te rabala ramana te rabala ramana. Mari sembah Tuhan. Ratila ramana te rabala ramana te rabala ramana. Rasyiriana rabala ramana ramana te rabala ramana te rabala ramana te rabala ramana te rabala. Ratiana rabala ramana te rabala ramana. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Ratiala ramana te rabala. Kami bersatu hati. Di tempat kami masing-masing pada saat ini kami berada. Kami percaya bahwa Engkau hadir bersama dengan kami. Pada saat barusan kami memuji dan menyembah-Mu, sungguh kami rasakan hadirat Tuhan. Tuhan, kami bersatu hati. Kami berdoa. Kami menyatakan, biarlah kuasa-Mu mengalir pada malam hari ini. Di tengah kami semuanya, di tengah keluarga kami, di tempat kami duduk pada saat ini, di tempat kami menyembah-Mu pada saat ini. Hadirlah. Nyatakanlah sesuatu yang baru kami karena kami perlukan itu. Nyatakan kepada kami sesuatu yang baru, yang fresh. Oh yes. Yang segar dari Tuhan. Tercurah saat ini di dalam nama Yesus. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa. Hati kami terbuka untuk perkataan-Mu. Hati kami terbuka untuk-Mu. Hati kami terbuka untuk perkataan firman-Mu. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Urapi hamba-Mu. Urapi kami semua. Bahwa kami mengerti firman-Mu lebih lagi ya Tuhan. Kami rindu akan itu. Bahwa kami lebih dalam di dalam-Mu. Kami berserah penuh ya Tuhan. Urapan Tuhan mengalir kami rasakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami tanggalkan segala apa yang tidak perlu pada saat ini. Tapi apa yang kami perlukan pada saat ini adalah mendengar kebenaran. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan semua yang percaya sama-sama berkata, amin. Thank you Tuhan. Thank you praise and worship. Itu luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sungguh luar biasa apa yang kita akan alami pada malam hari ini. Kan ini YouTube ya, jadi tanpa batasan. Tapi saya ingin nyatakan kepada Anda bahwa apa yang Anda akan terima pada malam hari ini, khususnya bagi Anda gereja Mawar Sharon yang dibawa sebuah pergerakan yang sama, semuanya sama, tapi di dalam sebuah komando dari GMS Pekanbaru, yaitu yang ada di Dumai, di Bengkalis, Selat Panjang, Siak, di Tandun, di Payakumbu, di Bukit Tinggi, di Solok, di Padang. Saya berdoa dan saya percaya bahwa ini adalah suatu perkataan yang kita perlukan pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Saya memberikan tema atau memberikan judul pada malam hari ini. Setelah kita berapa minggu yang lalu kita telah mengikuti Connecting Time secara online seperti ini juga. Tapi pada hari ini saya memberikan sebuah tema penting yaitu adalah Grow for a Mission. Grow for a Mission. Bertumbuh untuk sebuah misi. Mungkin ini adalah judul yang tidak terlalu menggerakkan. Tapi saya nggak tahu. Kalau Roh Kudus bersama dengan Anda pada saat ini, Anda pasti akan tergerak. Wow, saya percaya bahwa ada sesuatu yang besar yang kita akan terima pada malam hari ini. Tapi dengarkan saya. Tuhan itu mengendaki untuk kita bertumbuh. Kita percaya itu. Yang percaya katakan amin di tempat Anda masing-masing.
Tuhan menghendaki untuk kita bertumbuh. Bertumbuh secara roh, bertumbuh secara rohani maksudnya. Tapi kenapa Tuhan mau kita bertumbuh? Pernahkah Anda bertanya akan hal ini? Kenapa Tuhan mau untuk kita bertumbuh dan kenapa kita perlu menerima pertumbuhan itu? Saya berdoa agar Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita dengan segala kuasa dan kelembutannya untuk membawa kepada kita pengertian baru pada malam hari ini. Kenapa kita harus bertumbuh? Apakah selamat saja tidak cukup? Karena kan toh terbukti bukan? Bahwa pada saat seorang yang disalib di samping oleh Yesus, disalib di samping Yesus, pada saat dia menerima Yesus dan percaya, dan pada saat itu dia menerima keselamatan bukan? Tapi satu hal yang tidak terjadi dalam kehidupannya adalah kesempatan untuk bersyukur lebih lagi dan melakukan di dalam kelimpahan syukurnya, yaitu untuk melayani Tuhan dan bertumbuh. Itu tidak dialami oleh orang yang menerima keselamatan di samping Yesus pada saat dia disalibkan, pada saat Yesus disalibkan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, ada perbedaannya antara sebuah keselamatan dengan sebuah pertumbuhan. Anda menerima keselamatan belum tentu Anda bertumbuh. Maksud saya begini, memang kalau orang yang sungguh-sungguh menerima keselamatan, pasti ada sebuah kerinduan, hatinya penuh dengan kasih mula-mula. Iya, saya mengerti akan hal itu. Tapi firman Tuhan juga jelas dan clear menyatakan di dalam Kolose pasal yang kedua. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Saya akan bacakan bagi Anda semuanya. Kamu telah menerima Yesus Kristus. Kamu telah menerima Yesus Kristus. Oh, berarti ini adalah kepada orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan. Puji Tuhan. Anda dan saya, kemungkinan yang menonton ini semuanya sudah. Tapi kalau misalnya belum, dengarkan ini juga. Kamu telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, berarti ada tindakan yang selanjutnya yang Tuhan mau untuk kita ikuti. Karena itu, kita telah menerima Yesus Kristus. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakal di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Pertama, berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Wow, ternyata ada perbedaan yang sangat clear. Kamu telah menerima Yesus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Wow, yes, that's good. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Itu adalah keajaiban. Itu adalah sebuah kasih yang luar biasa yang kita bisa terima. Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Tapi apakah hanya berhenti sampai di situ saja? Yang saya maksudkan adalah ada rencana, ada rancangan Tuhan. Mengapa kita diselamatkan hari ini? Atau mengapa kita tidak diselamatkan nanti saja begitu mendekati ajal kita mungkin? Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin berkata kepada Anda bahwa hidup Anda berharga. Mati Anda saja, firman Tuhan berkata berharga. Berharga di mata Tuhan kematian seorang yang dikasihinya. Mazmur 116. Saya menyatakan kepada Anda berharga di mata Tuhan. Kematian Anda itu sebenarnya berharga di mata Tuhan. Kenapa berharga di mata Tuhan? Karena kematian Anda dan saya, orang yang percaya dan orang yang dikasihi Tuhan. Kematian kita adalah sebuah perjumpaan bypass di mana kita akan berjumpa dengan Tuhan dan hidup selamanya bersama dengan Dia. Oh, that's very good. Kematianmu berharga di mata Tuhan. Kematianku berharga di mata Tuhan. Tapi tahukah engkau ada sesuatu yang lebih berharga? Berbicara mengenai pada saat kita ada di dunia ini. Pada saat itulah kita bisa mengerti kenapa Paulus berkata bahwa adalah keuntungan bagiku kalau aku mati. Tapi kalau aku masih hidup, aku hidup untuk Injil. Aku hidup untuk memberitakan kebaikan Tuhan. Itulah perkataan Paulus. Saya ingin untuk Anda bisa mengerti. Kita ini hidup dan percaya kepada Tuhan tidak hanya untuk dipanggil untuk yes aku percaya, ya sudah sekarang aku punya ritual baru yaitu aku pergi beribadah setiap hari Minggu. Walaupun sekarang kita tidak sedang bisa melakukannya tapi kita masih bisa melakukannya secara online bukan. Tapi ibadah itu baik untuk dilakukan tapi bukan menjadi sebuah ritual atau rutinitas yang hanya begitu-begitu saja dan tidak melakukan apa-apa. Kalau kita dipercaya oleh Tuhan. Untuk pada saat kita menerima Injil, Anda dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan, itu adalah karena Roh Kudus yang bekerja, bukan? Roh Kudus yang menyatakan kepada kita sehingga kita bisa mengakui Yesus adalah Tuhan.
Oh, tidak ada seorang pun dapat mengakui Yesus adalah Tuhan kalau tidak karena Roh Kudus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan kita bukan mengakui nanti, Roh Kudus tidak bekerja nanti pada saat kita mau mendekat kepada ajal, tapi Roh Kudus bekerja sekarang dalam kehidupan kita, di mana Anda dan saya umurnya mungkin dengan berbagai macam umur, tapi ketahuilah bahwa kita tidak hanya menerima Yesus saat ini dan kemudian mati berapa detik kemudian. Tapi kita masih hidup dan kita punya tujuan dari Allah. Yaitu adalah untuk kita bertumbuh. Yaitu adalah untuk menjangkau orang-orang yang terhilang. Yaitu adalah untuk berdoa bagi orang-orang yang di sekeliling kita. Yaitu adalah untuk mengerjakan apa yang ada di hatinya Tuhan. Kalau kita mundur sebenarnya, kenapa kita bisa ada di sini adalah karena ada orang lain yang menjangkau kita, bukan? Ada orang yang menerima Yesus terlebih dahulu dan dia tidak langsung mati. Tapi dia menerima Yesus dan dia mengerjakan bagiannya. Mengajak kita ke gereja, menceritakan mengenai Yesus. Dan akhirnya kita bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi jangan biarkan kasih itu berhenti karena kita ada. Karena kita dipanggil untuk bisa menerima Yesus sebagai Tuhan. Di tanda kutip masa muda kita. Saya percaya Anda umur 60, Anda umur 70 pun masih muda. Karena masih ada hari-hari ke depan untuk Anda bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Apalagi kalau Anda yang umurnya masih di bawah 20 tahun, masih di bawah 30 tahun, masih di bawah 40 tahun. Kita semua, Anda dan saya. Kita gak cuma hanya dipanggil untuk selamat dan setelah itu that's it. Puji Tuhan, kita punya agama. Sudah selesai. Kita punya agama sekarang. Kita sudah selamat. Punya Yesus artinya selamat. That's it. Nothing more. I want nothing more. I just want this. Aku hanya mau ini. Aku hanya mau datang lagu-lagu di gereja. Itu enak-enak banget. Lagu-lagu apalagi yang dari Indonesia. Sekarang sudah berkembang. Lagu-lagu dari Amerika itu berkembang. Seru banget. Ini kita ini seperti hidup di dalam dunia ini. Menikmati segala sesuatunya. Dan indah sekali hidup sebagai orang Kristen. Karena segala sesuatunya sekarang tambah keren orang Kristen. Tapi gak hanya itu Bapak Ibu Saudara sekalian. We are called for a mission. Kita dipanggil untuk bisa bertumbuh. Untuk mengerjakan apa yang utama di hatinya Tuhan kita. Dia yang menyelamatkanmu. Dia yang mati bagimu. Dia yang mati bagi Anda dan saya. Mengendaki sebuah misi untuk kita jalani. Tahukah engkau, sadarkah kita semuanya? Nanti satu saat kita akan mati kok. Satu saat kalau Tuhan belum panggil dan terangkat ke surga, ya kita akan mati. Tahukah engkau, nanti kalau kita di surga, ada satu hal yang tidak bisa kita lakukan. Yaitu menjangkau yang terhilang. Gak bisa lagi. Engkau gak bisa lagi melakukannya. Anda dan saya tidak bisa lagi melakukannya. Itu adalah bagian yang akan hilang di kerajaan surga. Karena pada saat waktunya sudah selesai, ya sudah, habis. Kita ini gak bisa lagi punya kesempatan untuk berlimpah di dalam kasih dan melakukan pertumbuhan untuk bisa menjangkau orang-orang yang terhilang. Karena itu, by that time, it's all done. Tidak ada lagi apa-apa yang bisa dikerjakan. Kita tetap melayani Tuhan. Oh iya pasti kita melayani dengan penuh sukacita. Tidak ada ratap, tidak ada tangisan. Kita penuh dengan kebahagiaan. Kita punya rumah disediakan. Tuhan telah menyediakannya bagi Anda dan saya. Dan dia akan kembali menjemput kita, bukan? Itu kata firman-Nya dalam Yohanes 14. Tapi tahukah kita, sadarkah kita bahwa nanti di surga ada satu hal kita gak bisa lagi. Anda dan saya gak bisa lagi lakukan ini. Jangkau orang yang hilang. Jangkau keluarga kita, jangkau orang tua kita. Udah gak bisa. No longer. No more chance. Tidak ada lagi kesempatan. Tidak ada lagi kesempatan untuk menjangkau adikmu yang belum kenal Tuhan ini. Tidak lagi ada lagi kesempatan untuk bisa berdoa dan mendoakan suamimu yang belum kembali kepada Tuhan itu. Tidak ada lagi kesempatan. When we are back to our Father in heaven. Pada saat kita kembali kepada Tuhan. That's it. No more. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian. Biar di waktu-waktu ini. Saya tahu ini adalah corona masa-masa ini adalah masa-masa yang sangat spirit kematian itu begitu berlimpah, saya bisa katakan.
Di mana-mana orang takut sekali, ketakutan. Tapi saya mau ajak Anda, lebih daripada sekedar takut mati. Takutlah hilang kesempatan. Takutlah hilang kesempatan untuk mendoakan keluargamu. Takutlah hilang kesempatan untuk mendoakan orang sahabat baikmu di kantormu itu. Takutlah kehilangan kesempatan untuk bisa mendoakan teman lamamu itu. Takutlah kehilangan kesempatan. Untuk Tuhan bisa bekerja dan mengurapimu. We are here for a mission. Kalau Tuhan hanya mau sekedar selamatkan kita, gampang sih. Selamatkan, matikan. Sudah, aku jemput. Tuhan panggil. Kalau Tuhan panggil, ya oke, keuntungan. Tapi kalau kita masih hidup, kenapa gak ada dan saya bisa menangkap akan hal ini? Sesuatu yang menggetarkan hati saya. Pada saat kita bisa sadar akan hal ini. Di surga nanti begitu indah, saya percaya. Oh yes. Tapi ada sedikit, pastilah ada sedikit. Memang semuanya kita akan menjadi saudara. Orang tua kita akan menjadi saudara kita. Tidak lagi menjadi orang tua kita. Orang kakek nenek Anda itu akan menjadi your brother and sister di dalam Tuhan. Karena kita hanya punya satu Bapa. Anak-anak kecil, anakmu yang kau lahirkan, anakmu yang lahir dari engkau sebagai orang tuanya. They will become your brother and your sister. They're no longer your sons and your daughters. Tidak lagi menjadi anakmu laki-laki atau anakmu perempuan. They are your brothers in Christ. Di dalam kasih Tuhan. Kalau mereka percaya kepada Tuhan dan sungguh-sungguh. Tapi sadarkah kita bahwa nanti di surga saya bayangkan ya, saya nggak tahu. Tapi secerca sedikit saja mungkin, kita tahu, kita bakal tahu siapa yang tidak ada bersama dengan kita nanti. Kita akan bisa ngerti dan tahu siapa yang tidak ada bersama dengan kita nanti dalam kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara sekalian, God is calling us to grow. Tuhan memanggil kita untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan tidak memanggil kita hanya sekedar selamat dan that's it. Sudah, kita selesai, tidak ada lagi tugas. Tuhan itu memanggil kita dan membawa kita untuk kita percaya kepada Yesus sekarang. Adalah untuk sebuah panggilan misi. Saya berdoa, hai Gereja Mawar Sharon, hai Gereja Mawar Sharon, Riau, Sumbar, dengarkan saya. Kita dipanggil dan kita bergerak karena panggilan ini. Dasar pergerakan kita adalah hanya ini. Tidak ada yang lain. Kita bukan memperbesar kerajaan manusia. Tapi kita hanya memperbesar kerajaan Allah. Kerajaan Tuhan. Supaya semua orang tercakup masuk ke dalam kerajaannya. Dan tidak ada yang terhempas dan tidak ada yang binasa. Saya mau untuk Anda bisa mengerti. Firman Tuhan di dalam Matius 28. Dan ini adalah bicara mengenai amanat agung. Saya mau untuk Anda bisa menangkap akan hal ini. Matius 28 ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata. Yesus mendekati mereka dan berkata. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. We have a mission. And our mission has a character. Misi kita punya karakternya. Karakter misi kita adalah, kita punya misi. Misi itu karakternya adalah seumur hidup. Sampai akhir zaman. Kalau masih ada orang yang belum selamat, misi kita belum selesai. Kalau masih ada di sekeliling kita orang-orang yang belum percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, maka misi kita belum selesai. Percayakah Anda ini? Bahwa misi kita itu adalah sampai akhir zaman. Misi kita itu kekal. Misi kita itu berbicara mengenai sesuatu yang Tuhan akan menyertainya sepanjang waktu. Saya beberapa waktu yang lalu berpikir untuk, kita mau adakan sebuah pergerakan Connect Group. Siapa ya yang bisa kita jangkau? Siapa yang bisa aku pikirkan? Tuhan berikan kepadaku nama, berikan kepadaku jiwa, berikan kepadaku orang yang bisa aku ajak untuk bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada waktu itu saya nggak tahu kenapa saya bingung, nggak tahu siapa ya, seperti tidak terfikir. Tapi satu hal yang Tuhan nyatakan, tiba-tiba saya di dalam doa saya,
Tuhan menunjukkan begitu orang-orang yang begitu banyak. Tapi bukan cuma asal banyak orang-orang yang ada yang bisa ditunjukkan oleh Tuhan. Tapi Tuhan juga memberikan hikmat. Cara-caranya Tuhan memberikan begini loh. Ini yang mau, ini orangnya seperti ini orang seperti ini. Mungkin bisa dijangkau melalui orang ini. Orang ini bisa mendekati ini. Orang ini bisa mendekati ini dan bisa menelpon dia. Untuk dia bisa mengajak, untuk bisa masuk ke dalam CG online kita. Dan pada saat dia mengajak ini, mungkin juga keluarganya bisa begini. Saya juga kenal dengan keluarganya itu. Tapi orang yang saya tahu adalah keluarganya belum menerima Yesus. Tiba-tiba mengalir begitu banyak. Bukan cuma hanya orang-orangnya, tapi ide-idenya mengalir. Bagaimana caranya aku bisa sampai dan menjangkau orang itu? Bagaimana caranya aku bisa bergerak dan bisa mengatur segala sesuatunya agar orang itu setidaknya bisa mendengarkan firman Tuhan? Tahukah Anda begitu Tuhan kok bisa begini ya? Kok tiba-tiba banyak? Tadi itu aku ingat, kayaknya beberapa menit yang lalu aku itu blank banget Tuhan. Aku itu gak bisa mikir apa-apa. Bahkan mikir orangnya aja kok tiba-tiba aku nih gak tahu siapa yang aku harus doakan ya. Siapa yang aku harus jangkau ya. Siapa ya. Tuhan berikan aku nama. Pada saat saya berdoa, saya jadi mengerti akan sesuatu. Pada saat saya berdoa, Tuhan give me a name. Berikan seseorang untuk aku jangkau. Tahukah Anda bahwa kalau bicara soal menjangkau yang terhilang, mata Tuhan sudah lama ada di situ. Mata Tuhan itu sudah lama berdiri dan memandang kepada orang-orang yang terhilang. Dan Tuhan itu mencari siapa yang mau pergi. Siapa yang mau pergi bagiku untuk menjangkau mereka. Siapa yang mau pergi. Tiba-tiba ada orang yang berdoa dan menyatakan bahwa Tuhan berikan, give me names. Berikan kepadaku nama untuk aku bisa jangkau mereka. Dan pada saat itu seperti, oke sini kamu baru berdoa itu. Kamu kemana aja sini. Aku akan perlihatkan kepada bahwa itu loh sudah lama hatiku di situ. Kamu kenal dia, kamu tahu itu adalah keluarga itu. Kamu tahu bahwa orang ini bisa dijangkau dari sini. Dan Tuhan seperti menceritakan, seperti memberikan ide-ide bagaimana caranya untuk bisa ketemu dengan orang ini. Sekalipun awalnya orang ini adalah orang yang sangat sulit sekali untuk diajak ketemu. Tapi Tuhan memberikan ide. Seperti ada sesuatu yang tiba-tiba mengalir. Saya merasakan begini. Sebenarnya Tuhan sudah lama loh. Andai kan Anda tuh mau berdoa saja. Tuhan, bagaimana caranya aku bisa menyelamatkan suamiku ini? Tahukah Anda yang pertama kita harus pahami adalah bahwa di dalam misi ini, bahwa mata Tuhan itu sudah tertuju lama kepada pasanganmu itu. Kepada suami atau istrimu, kepada anakmu atau kepada orang tuamu. Mata Tuhan itu sudah lama ada di situ. Terus memperhatikan. Dan dia menyatakan bahwa siapakah yang mau pergi bagiku? Aku akan urapi, aku akan berkati, aku akan sertai. Aku akan nyatakan segala kuasa telah aku berikan dalam nama Yesus. Dan kalau ada yang mau pergi, aku akan cukupkan dia. Aku akan persenjatai dia dengan lengkap. Aku akan sertai dia. Aku akan jagai keluarganya. Aku akan jagai bisnisnya. Aku akan jagai segala sesuatunya. Tapi siapakah yang mau pergi bagiku? Dan pada saat orang itu pergi, tiba-tiba hikmat mengalir. Karena hikmat juga datangnya dari Tuhan, bukan? Dan hikmat mengalir. Bagaimana caranya? Jadi sebenarnya yang Tuhan mau cari itu bukan orang yang mampu. Tapi yang Tuhan mau cari itu adalah orang yang mau. Siapakah yang mau pergi bagiku? Aku akan memberikan kepadanya kecukupan. Orang-orang yang bodoh sekalipun akan kubuat malu orang-orang yang pintar di depannya. Karena aku menyertai, akulah sumber dari segala hikmat. Aku tidak akan kekurangan, aku akan bersama dengan orang yang mau pergi itu. Bapak ibu saudara sekalian, tangkap ini. Mata Tuhan sudah lama ada di orang yang bekerja bersama dengan Anda itu. Mata Tuhan sudah lama ada kepada rekan kerja Anda itu. Mata Tuhan itu sudah lama memperhatikan orang-orang yang ada di sekeliling Anda itu, tetangga Anda itu. Mata Tuhan itu sudah lama. Dan dia tahu caranya menyelamatkan. Tapi siapakah yang mau pergi bagi Tuhan? Bapak ibu saudara sekalian. Pada saat kita mengerjakan visi, kita itu bertumbuh menjadi lebih baik. Itu karakter yang kedua. Tapi kita harus ingat, pada saat kita mengerjakan misi ini, bahwa kita akan bertumbuh lebih baik. Dan kalau kita bertumbuh lebih baik, itu juga adalah untuk misi. Saya kembalikan ya, saya ulangi. Kalau kita mengerjakan misi, maka kita akan menjadi orang yang bertumbuh secara rohani. Tapi pada saat kita juga bertumbuh secara rohani, itu juga adalah untuk misi. Itu sebuah kepercayaan yang semakin besar. Makanya firman Tuhan berkata, from glory to glory. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar.
Tuhan itu ingin memberikan impact yang lebih besar. Satu orang bisa menyelamatkan sebuah bangsa. Tidakkah kita ingat Yunus bisa menyelamatkan dan menyatakan sebuah firman dan perkataan yang bisa didengar satu bangsa. Dan satu bangsa bertobat oleh karena satu perkataan satu orang, yaitu namanya Yunus. Tuhan itu hanya mau mencari siapa yang mau pergi bagiku. Siapa yang mau setia. Dan aku akan memberikan kepadanya bukan cuma hanya keselamatan satu orang. Tapi satu keluarga, bahkan satu daerah, atau bahkan satu kota. Tuhan mau melakukan itu. Bukan karena Tuhan itu mau ditunjukkan gagah-gagahnya, tidak. Tapi karena hati Tuhan. Hati Tuhan tertuju kepada yang terhilang. Dan siapakah yang mau pergi bagiku? Aku memilih dia, kamu. Si A, percayalah kepada Yesus. Dan dia menerima Yesus. Oke. Berikutnya, maukah kamu pergi? Oh no Tuhan, aku cukup di sini. Yang penting sekarang aku puji Tuhan, aku punya agama. Dan agama yang keyakinannya adalah setiap orang yang percaya kalau mati masuk surga. Puji Tuhan, itu cukup bagiku. Dan no more, I want no more from this. Hati Tuhan bagaimana ya menerimanya? Bisakah Roh Kudus pada hari ini? Saya berdoa Roh Kudus, sadarkan kami. Sadarkan kami. Ada sebuah lagu bukan yang menyatakan dengan lagu ini mungkin diketahui oleh semua orang. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Wow, kebaikan Tuhan itu gak pernah habis. Bukan cuma hanya keselamatan saja. Bukan cuma hanya detik kita menerima keselamatan ya kebaikan Tuhan kita rasakan. Tapi juga seterusnya Tuhan mencukupkan. Tuhan itu menjaga, menjauhkan kita, menyembuhkan kita. Apa yang kita harus lakukan? Maka lanjut daripada lagu ini. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah hatinya Tuhan. Inilah kobaran api itu. Kalau Anda bertanya apakah itu kobaran api di dalam roh kita? Kobaran cinta, kobaran hatinya Tuhan. Hati untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Mencintai apa yang Tuhan cintai. Bersedih akan apa yang membuat Tuhan sedih. Itulah hati yang berkobar. Itulah hati yang dibangkitkan. Itulah hati yang revive. Seperti waktu lalu saya coba jelaskan. Kita ini gak dipanggil untuk hanya melipat tangan dan hanya menikmati sekedar ibadah demi ibadah kita. Yes, ibadah itu baik. Tapi ibadah yang sesungguhnya adalah memberikan hidup bukan. Ibadah yang sesungguhnya adalah memberikan tubuh sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan. Yaitu untuk melayani Dia. Untuk mengasihi orang yang dikasihi Tuhan. Untuk menyelamatkan orang-orang yang terhilang. Kita ini punya misi. Kita ini punya misi. Saya mau mengajak Anda beriman pada saat ini. Berkata bersama dengan saya. Berkata gini, saya punya misi. 1, 2, 3, ya saya punya misi. Yes, puji Tuhan. Saya mendengar dengan iman saja. Saya punya misi. I have a mission. I am a man in a mission. Tahukah Anda bagaimana seorang yang hidup dalam misi? Apakah yang dilakukan orang, what would a man in a mission do? Apakah yang dilakukan orang yang dalam sebuah misi? Apakah yang dihindari oleh orang yang di dalam misi? Apa yang dilakukan dan apa yang dihindari? Pernahkah kita merenungkan hal ini? Kalau kita dalam sebuah misi, maka yang terpenting untuk kita lakukan adalah yang pertama pasti adalah mendekat kepada firman. Karena sumber kekuatan kita dari firman. Karena kita ini hidup bukan dari roti saja, tapi kita hidup dari pendengaran akan perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Allah. Kita ini butuh firman Tuhan. Kita ini butuh firman Tuhan supaya kita dapat melayani. Kita ini butuh firman Tuhan. Bukan cuma hanya pendeta atau pengajar atau orang-orang yang akan sharing firman di CG saja yang butuh firman. Tapi setiap hari Anda dan saya butuh firman. Orang yang dalam sebuah misi yang bergerak. Anda melihat ya, kalau misalnya ada orang di dalam sebuah misi. Bergegas untuk saya ada misi. Saya akan bergerak. Apa yang akan dilakukan orang itu? Orang yang dalam misi pasti akan mendekat kepada firman. Dan orang yang dalam misi akan berdoa bagi orang-orang di sekeliling yang belum menerima Yesus. Itulah orang yang di dalam misi daripada Amanat Agung. I know why
God chooses me. I know aku tahu kenapa Tuhan memilih hidupku. Yaitu adalah untuk berkarya bersama dengan Tuhan. Dan aku tahu dan aku menerima bahwa aku punya misi di dalam Tuhan. Dan oleh karena itu orang yang punya misi pasti mencari segala kesempatan untuk membawa orang-orang kepada Tuhan. Itulah orang yang bermisi. Kalau orang yang bermisi pasti akan ada kesempatan. Wow, yang ini aku tidak akan lewatkan. Kalau orang yang punya hanya otak dan pikirannya adalah hanya untuk cari untung, maka kesempatan untuk cari untung pasti akan digarapnya. Tapi orang yang hidup di dalam misi Tuhan, hidup di dalam amanat agungnya Tuhan, maka setiap kesempatan untuk bisa menceritakan Yesus kepada orang yang belum selamat, maka dia akan melakukannya, dia akan mengerjakannya, dia akan melatih dirinya untuk dia bisa menyatakannya dengan lebih baik dan lebih baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah apa yang dilakukan orang di dalam misi. Tapi apa ya kalau misalnya orang di dalam misi, apa yang dihindari? Orang yang di dalam misi pasti menghindari untuk bermalas-malasan. Kalau orang yang bermalas-malasan itu adalah orang yang gak punya misi. Orang yang cuma hanya, ya sudah hidupku ini pokoknya dari pagi sampai sore. Sudah malam lagi tidur lagi dan besok bangun. Habis itu bangun lagi gak tahu mau ngapain. Pokoknya gak punya misi. Ya sudah hidupku hanya begini saja. Menikmati apa yang ada. Kalau diberkati dengan uang, kalau misalnya bukan berbicara soal berkat, tapi kalau misalnya ada uang, mau beli ini dan beli itu. Dan pokoknya bisa menikmati. Kalau nggak ada uang, menggerutu dan tidak ada pengharapan. Hidupnya menjadi jenuh, segala sesuatunya. Tuhan itu jahat, taunya hanya komplain. Itulah orang yang tidak punya misi. Tapi apa yang dihindari orang yang di dalam misi adalah pasti dia akan rela membuang segala sesuatu yang memperlambat untuk dia mengerjakan misinya. Dia akan menjadi orang yang rela. Kalau orang yang punya misi, pernikahannya diberkati, maka dia akan rela membuang apapun itu yang membawa pernikahan yang menjadi tidak baik. Saya dulu adalah orang yang suka nonton bola. Dan kalau saya nonton bola itu biasanya Liga Inggris. Hanya itu sih, gak terlalu. Kadang-kadang Liga Italia dulu, tapi gak terlalu lah. Saya dulu suka sekali, bukan promosi tapi memang saya suka sekali dulu Alex Ferguson dari Manchester United. Saya suka sekali dia bagaimana dia berstrategi. Awal mulanya juga itu di mana saya juga suka dulu game manajer bola gitu ya. Saya senang sekali game seperti itu. Tapi karena begitu saya masuk dalam sebuah pernikahan, saya kadang-kadang masih main, yes. Tapi sekarang memang enggak, tapi waktu awal-awal pernikahan saya masih main, enggak apa-apa. Saya juga masih sering nonton bola, lagian itu biasanya weekend. Tapi waktu itu saya sering nonton bola bersama dengan orang lain, dengan teman-teman. Waktu itu juga istri saya, Cinike, belajar bayar harga karena dia mengasihi saya daripada suamiku nonton sendirian, dia belajar sepak bola. Dia belajar untuk mengenal sepak bola. Saya waktu itu ingat sekali, dia nonton bersama dengan saya. Terus saya berusaha untuk menjelaskan karena dia bertanya, apa itu peraturan-peraturan yang ada dalam sepak bola. Saya luar biasa kesulitan untuk bisa menjelaskan apa itu offside. Offside itu apa? Dia tanya offside itu kenapa offside? Kenapa di-print? Kenapa terjadi pelanggaran? Ada offside. Oh begini, jadi kalau pada saat dia lari dan dia mau mengoper bolanya dan orang itu berada di belakang daripada pemain paling belakang daripada orang yang ada, maka itu offside. Loh, tapi yang itu kok enggak? Oh itu beda karena itu larinya lebih cepat. Tapi dia pada saat ditendang. Jadi dihitungnya dari mana? Dihitungnya dari detik di mana ditendangnya itu. Kok bisa begitu? Nah saya menjelaskannya. Capek sekali dan akhirnya saya menyerah. Tetap enggak ngerti offside. Tapi satu hal yang saya tahu. Bahwa istri saya sedang belajar untuk berkorban. Demi sebuah misinya. Sebagai seorang istri. Tapi saya tahu pengorbanannya itu. Nggak usah lah, tenang saja. Saya itu kalau saya juga punya misi yang sama dengan dia. Yaitu pernikahan yang bahagia, pernikahan yang saling mengasihi dan saling melayani. Saya jujur kepada Anda, saya relakan nonton bola. Saya berhenti nonton bola. Bukan berarti saya anti, enggak. Terkadang nonton bola, palingan nonton highlight doang. Tapi saya berhenti nonton bola malam-malam. Gak apa-apa. Kasihan kalau istri saya temani, besok pagi-pagi kalau misalnya harus bekerja. Saya terbiasa, dia gak terbiasa. Kalau misalnya harus pergi kemana, dia akan mengantuk karena nemanin saya. Itu pengorbanan baginya. Tapi karena saya juga punya misi. Saya menjadi orang yang rela untuk membuang hal-hal yang gak perlu dalam kehidupan saya. Kalau memang itu tidak berguna, it's okay. Saya relakan. Saya dulu suka sekali main futsal. Saya hampir setiap hari main futsal. Saya setiap hari main futsal. Dan dulu saya bekerja di dalam lingkungan itu.
Dan pada setiap hari saya bisa main bola. Tapi kalau saya terlalu banyak mengambil waktu itu, saya pikir bahwa kayaknya saya nggak tepat. Saya sekarang sudah punya anak. Anak saya juga butuh waktu bersama dengan saya. Dan oleh karena itu, saya juga relakan. Dulu saya suka sekali main bola. Saya nggak perlu ceritakan bagaimana saya terlalu suka sekali main bola. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang dalam misi mengerti kok. I have a mission. Misiku ada datang dari Tuhan, misiku adalah untuk membangun keluarga yang Tuhan percayakan. Dan aku belajar untuk merelakan segala sesuatunya. Kalau memang itu menghalangiku untuk menggapai misi itu. Orang yang dalam misi, maka ditanya, cita-citamu apa? Oh, cita-citaku aku menjadi orang yang kuliah di Harvard University di Amerika. Oh iya, orang yang punya misi nggak akan membuang waktunya masa SMA-nya untuk happy ya bukan happy ya atau menghabiskan waktu untuk bermain game, menghabiskan waktu untuk melakukan hal-hal yang tidak perlu. Kalau orang itu punya misi, pasti dia akan dengan mudah fokus kepada apa yang baik dalam kehidupannya. Orang yang begitu, apakah mereka kekurangan sukacita? Jangan salah. Justru orang yang tidak punya misi, justru itulah orang yang paling malang. Tapi orang yang hidup dalam misi, justru dia akan melihat sukacita demi sukacita. Di mana Tuhan membawanya kepada level yang hidupnya tidak pernah alami sebelumnya. Saya mau untuk Anda bisa menangkap akan hal ini. Sederhana saja apa yang saya mau sampaikan pada malam hari ini. Bahwa kita semuanya ini dipanggil untuk sebuah misi. Anda dan saya dipanggil untuk bukan cuma hanya sekedar percaya, tapi Tuhan mengendaki. Mata Tuhan sudah tertuju kepada orang-orang yang belum selamat di sekelilingmu itu. Jangan abaikan itu. Jangan abaikan pandangan Tuhan itu. Jangan abaikan. Pernahkah saya pernah begini. Saya pernah pergi bersama dengan anak saya. Kita pergi dalam sebuah mall, ini dulu sudah lama sekali. Kita pergi dalam sebuah mall. Di dalam mall itu kita jalan dan kita lewati ada sebuah toko mainan. Dan ada sebuah toko mainan, dia matanya melihat ke situ terus. Saya ajak lagi jalan karena memang kita nanti harus pulangnya juga lewat situ lagi. Tapi begitu dia jalan lewat situ lagi, dia tahan tangan saya dan dia katakan bahwa, Daddy tunggu, mau lihat saja. Saya tanya, apakah kamu mau beli? Enggak. Cuman mau lihat-lihat aja. Tapi saya tahu matanya begitu ingin dan matanya begitu tertuju kepada sebuah mainan yang di etalase toko itu. Dia melihatnya, dia menceritakannya, itu apa ya dia? Itu apa ya? Itu buat apa ya? Bagus ya. Itu nanti bisa begini loh. Sam pernah lihat loh teman saya main itu. Dia melihatnya dan dia tidak bisa berhenti untuk membicarakannya. Tahukah Anda kalau Tuhan melihat setiap jiwa-jiwa yang terhilang juga begitu. Dia melihatnya, dia mengasihinya, dia menginginkannya. Dia tidak menginginkan satu orang pun menjadi binasa. Dia begitu menginginkannya. Tapi kita yang hidup bersama dengan dia. Cuma hanya lewat dan mengacuhkan. Gak mau. Gak usah. Malah kita yang berusaha untuk mengatur Tuhan. No Tuhan jangan paksa saya. No. Yang ini jangan paksa saya. Kan gak bisa begitu. Tapi Tuhan itu menginginkan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Dia matanya memandang dan menginginkan orang tuamu. Matanya memandang dan menginginkan istrimu itu. Matanya memandang dan menginginkan seluruh keluargamu yang belum selamat itu. Matanya memandang dan menginginkan rekan kerjamu, tetanggamu. Matanya selalu ada di situ. Matanya tertuju kepada mereka dan menginginkannya. Apa respon kita? Roma 10 ayat 13. Saya gak mau mengabaikan ini, saya tahu waktu saya gak banyak, tapi saya mau menyatakan ini. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan, akan diselamatkan. Roma 10 ayat yang ke-13 ya. Ayat yang ke-14. Tetapi bagaimana? Ulangi dulu ya, saya merasa bahwa saya perlu ulang ini. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepadanya? Bagaimana mereka dapat percaya kepadanya jika mereka tidak mendengar tentang dia?
Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus. Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Maksud saya begini, mata Tuhan tertuju dan menginginkan keselamatan daripada orang-orang yang di sekeliling Anda. Tapi bagaimana mereka itu diselamatkan pada saat mereka berseru kepada Tuhan. Tapi bagaimana mereka bisa berseru kepada Tuhan kalau mereka nggak percaya? Bagaimana mereka bisa percaya? Karena nggak ada yang menceritakan tentang Yesus. Bagaimana mereka bisa percaya dan mendengarkan cerita tentang Yesus kalau tidak ada yang memberitahukan kepada mereka? Maksudnya ini adalah siapakah daripada kita yang mau pergi? Karena firman ini menyatakan Tuhan mengutus. Kalau lompat ke ayat yang ke-17 firman Tuhan berkata, jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman orang yang tadinya tidak punya iman sama sekali bahwa Yesus adalah Tuhan. Tiba-tiba bisa timbul. Itu timbul berarti dari tadinya tidak ada menjadi timbul. Maksudnya begitu. Yang tadinya tenggelam dan maksudnya tidak terlihat. Akhirnya timbul dan menjadi terlihat. Tadinya tidak ada iman kepada Yesus. Akhirnya ada iman. Itu semua karena pekerjaan Roh Kudus. Tapi semuanya dikerjakan bersama-sama dengan kita. Dengan menyatakan bahwa siapakah yang mau pergi memberitakan tentang kabar baik ini. Makanya firman Tuhan berkata betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tapi saudara sekalian, maukah kita? Pada nanti sebentar lagi di bulan 10 ini yang akan datang ini. Kita akan bergerak bersama-sama. Kita akan bergerak bersama-sama di dalam sebuah pergerakan CG Fun online. Sederhana saja, yaitu adalah penuhi CG online kita dengan orang-orang yang kita doakan. Penuhi CG online kita tanpa batasan. Karena ini online. Kalau teman Anda bukan hanya di Pekanbaru, teman Anda di mana? Di Kota Siak, di Selat Panjang, di Padang, di Payakumbuh, di Bengkulu, di Jakarta, di Amerika, di Belanda, di Eropa, dimanapun, di Jepang, silakan. Kalau mereka bisa mengikutinya, wow, sangat luar biasa bukan? Tapi di dalam bulan 10 ini, selama berminggu-minggu itu, selama bulan 10 ini, saya mau mengajak Anda dan saya memakai kesempatan ini. Hai, CG on a mission. Hai, semuanya kita yang menerima hal ini. Kita ini adalah orang-orang di dalam misi. Kita ini diberikan kesempatan pada waktu ini karena kesempatan itu nanti akan tidak ada pada saat kita kembali kepada Tuhan. Tapi selama kita ada di dunia ini, kita ada misi untuk menjangkau mereka yang terhilang. Penuhi CG online kita dengan orang-orang yang kita bisa ajak. Bagian kita mengajak bukan, bagian kita berusaha bukan, bagian kita adalah untuk pergi, memberitakan. Kalau mereka nggak diberitakan, bagaimana mereka bisa percaya dan bagaimana mereka bisa berseru ke nama Tuhan. Oleh karena itu beritakanlah, oleh karena itu ajaklah orang-orang yang ada di sekeliling Anda untuk join kepada CG Fun online yang kita akan adakan dengan sengaja pada bulan 10 nanti. Dan kita akan menerima kuasa. Apakah yang menjadi responmu? Roh Kudus menanti-nantikan untuk bekerja bersama dengan kita. Roh Kudus menanti-nantikan untuk kita diberikan kuasa. Pada saat kita menerima Roh Kudus maka kita akan menerima kuasa. Dan pada saat kita memberitakan kebenaran firman Tuhan dan orang itu menjadi percaya. Bukan karena kehebatan kita. Tapi karena Roh Kudus bekerja dan Tuhan menginginkan mereka. Tuhan menginginkan dan mata Tuhan tertuju kepada hidup mereka. Tuhan tidak menginginkan untuk mereka terus terjerumus di dalam ikatan dosa mereka. Tuhan menginginkan untuk mereka juga turut diselamatkan. Bukan nanti, but now. Tuhan tidak ingin menunda-nunda. Oleh karena itu, kalau kita yang sedang berjalan bersama dengan Tuhan, saya mau untuk Anda bisa merasakan hal ini. Sama pada saat saya berjalan bersama dengan anak saya. Pada saat dia melihat mainan itu, pada saat dia menginginkannya, matanya tertuju. Dan saya dapat merasakan, dia sangat ingin mainan ini. Dan saya sebagai orang tua, saya harus memikirkan apakah ini baik atau tidak baginya memang. Tapi inilah hati saya. Pasti saya rindu sekali untuk keinginannya bisa saya penuhi. Kadu dia ini pengen banget. Orang tua yang baik pasti akan memenuhi dan berusaha untuk gimana ya. Mainan ini agak mahal sih tapi kamu pengen banget ya. Iya. Aduh mami gak ikut. Nanti kalau mami ikut kan bisa diskusi sebentar. Tapi karena dia sangat ingin, rasanya hati kita itu akan bergejolak. Bagaimana dengan Anda dan saya? Pada saat mata Tuhan kita tahu tertuju kepada mereka yang terhilang. Kepada keluarga kita yang belum menerima Yesus itu. Apa kita mengacuhkannya? Apa kita hanya berjalan dan tidak peduli? No. Jangan ganggu saya.
No, aku punya uang, tapi aku gak mau buat itu. Aku punya keinginanku sendiri. Apakah kita akan berkata seperti itu kepada anak kita? Apakah kita akan berkata yang sama kepada Tuhan? Aku punya kesempatan sih, tapi aku gak mau pakai. Aku mau pakai kesempatanku untuk kesenanganku yang lain. Yang penting kan aku sudah percaya Yesus, cukuplah. Apakah kita begitu? Jangan. Saya mau mengajak Anda dan saya. Ini waktunya. Kita undang Roh Kudus. Ini waktumu Roh Kudus. Praise and worship bisa bantu saya menaik ke atas. Saya mau mengajak Anda dan saya untuk kita menaikkan pujian ini. Ini waktunya Roh Kudus. Kita undang dia. Saat ini hati saya bergetar sekali. Hati saya merasakan bahwa dalam nama Yesus, perlihatkan kepada kami. Buat hati kami bergetar Tuhan terhadap apa yang sedang kau pandang. Kami tahu bahwa engkau memandang kami dan mengasihi kami. Tapi kami juga tahu bahwa engkau memandang orang-orang di sekeliling kami. Engkau memandang orang tua kami. Engkau memandang keluarga kami yang belum selamat. Engkau memandang sepupu kami. Engkau memandang rekan kerja kami. Engkau memandang mereka. Engkau memandang mereka yang ada di sekeliling kami. Mereka ada di sekeliling kami bukan dengan kebetulan. Mereka berteman dengan kami bukan dengan kebetulan. Mereka ada di keluarga kami pasti juga bukan kebetulan. Tapi biarlah ini menjadi sebuah karya keselamatan dari Tuhan. Di mana pada saat Roh Kudus bekerja dan Engkau mengutus kami, maka kami akan memberitakan, kami akan menceritakan supaya mereka menjadi percaya. Dan pada saat mereka percaya, mereka akan berseru kepada Tuhan dan mereka akan menerima keselamatan. Tuhan, biarlah sukacita Tuhan penuh. Inilah kerinduan kami. Kami ingin menyenangkan-Mu. Kami ingin menyenangkan-Mu. Tapi pada saat ini Roh Kudus, saya merasakan sekali hari ini, malam hari ini. This is your time. Ini waktumu Tuhan. Nyatakan kepada kami. Nyatakan kepada kami. Bekerja. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan sudah selesai. Tapi maukah kita sekarang ini mengambil sikap dalam hati yang menyembah. Biarkan Tuhan melayani kita pada saat ini. Roh Kudus ingin bekerja. Roh Kudus itu bukan roh jahat. Kalau roh jahat masuk, dia berusaha masuk seperti perampok dan merasuki kita. Roh Kudus tidak. Roh Kudus mengetuk dengan lembut. Maukah kita membukakan pintu baginya dan membiarkan dia bekerja. Meneguhkan hati kita. Bertumbuh caranya. Karena dengan cara itulah kita dapat berakar kepadanya. Dan mengalami kebangunan rohani. Dibangun di atasnya. Dibangun di atas kasih ini. Saya mau mengajak Anda dan saya. Mari kita bersatu hati. Mari kita bersatu hati. Oh Tuhan curahkan roh-Mu. Oh Tuhan curahkan roh-Mu ke dalam hati kami. Kami perlu roh-Mu untuk kami mengerti hati Bapa. Agar kami bisa mengerti bahwa hati Tuhan tertuju kepada orang mereka yang terhilang. Tuhan, curahkan kepada kami. Oh waktu-Mu Roh Kudus, penuhi kami. Pada saat ini adalah ministry time. Pada saat ini saya minta untuk Anda berbahasa roh. Pada saat ini saya minta untuk Anda bisa berdoa. Menanti-nantikan Tuhan. Pada saat ini saya meminta untuk Anda bisa menantikan Tuhan dan merindukannya. Biar Tuhan memenuhi hati kita pada saat ini. Penuhi. Semuanya ambil sikap menyembah ya. Di rumah kita masing-masing pada saat ini. Dimanapun kita pada saat ini. Tanggalkan segala sesuatu dulu sebentar. Dan pada saat mendengarkan firman Tuhan ini. Anda tahu bahwa adalah waktunya bagi Tuhan untuk memenuhi hati kita pada saat ini. Penuhi kami, oh Tuhan, penuhi kami, penuhi hati kami Tuhan dengan roh-Mu, penuhi hati kami Tuhan dengan hati-Mu, penuhi kami Tuhan, penuhi. Kami mengizinkan Engkau bekerja di tengah kami. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan
hati yang keras Kau lembutkan. Dilembutkan, tak ada yang mampu hentikan. Oh amin Tuhan, kuasa-Mu bekerja. Berkarya, bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Dengan iman katakan, tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu bersama dengan Engkau, tak ada yang mustahil. Oh Tuhan, bergerak dengan pakai gereja-Mu Tuhan, ternyatakan kuasa, nyatakan kasih. Yang mustahil setiap hari tuntunan ilahi. Bapak Ibu Saudara sekalian, terimalah di dalam iman. Terimalah di dalam iman. Angkatlah setiap tangan pada saat ini. Angkat setiap tangan di tempat Anda berada pada saat ini. Kalau tidak bisa dua-duanya, satu tangan. Angkatlah tanganmu. Terimalah sebuah urapan. Terimalah sebuah curahan hati dari Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Allah Bapa, Allah Roh Kudus Tuhan Yesus. Biarlah karya-Mu dimengerti oleh setiap kami pada saat ini. Pengertian-pengertian yang baru Tuhan curahkan. Kami mengerti akan hati-Mu. Curahkan hati-Mu kepada kami pada saat ini di dalam nama Yesus. Bagaimana Engkau memandang dan menginginkan orang-orang yang ada di sekeliling kami yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan. Tuhan, this is not about the religion. This is not about agama. Ini bukan mengenai ritualisme. Tapi ini mengenai hati-Mu yang mengasihi setiap jiwa yang tidak ingin Engkau biarkan untuk mereka binasa. Kami memandang Engkau Tuhan, dan kami memandang bagaimana Engkau memandang jiwa-jiwa. Kami memandang Engkau dan kami memandang bagaimana Engkau melihat dan menginginkan setiap orang-orang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan. Kami melihat Engkau dan memandang bagaimana Engkau melihat dan menginginkan keluarga kami yang belum selamat, tetangga kami, rekan kerja kami, orang-orang sekeliling kami. Tuhan, pada saat yang kami berdoa, kami akan memakai setiap kesempatan yang ada. Urapi kami Tuhan, urapi gereja-Mu di dalam nama Yesus. Lihatlah setiap tangan-tangan yang terangkat dan berserah kepada Tuhan, ingin menangkap hati-Mu lebih lagi. Kami ingin menangkap hati-Mu lebih lagi, curahkan Tuhan. Kami ingin mengangkat, kami ingin membuka hati kami selebar-lebarnya. Tuhan curahkan, berikan kepada kami belas kasihan-Mu. Berikan hati kami rasa iba-Mu terhadap orang-orang yang belum diselamatkan. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan pada saat ini. Tuhan mengurapi gereja ini, Tuhan mengurapi setiap kami yang mendengarkan pada malam hari. Dimanapun kami berada, di kota manapun kami berada, kami dipanggil. Kami tidak sekedar diselamatkan menerima Yesus dan sesudah itu selesai.
tapi kami dipanggil untuk mengerjakan misi yang tercurah dari hati Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Pada saat ini, hamba sudah selesai. Tuhan memberkati dan Tuhan mengurapi kami semuanya. Thank you Tuhan. Thank you Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, angkatlah sekali lagi kedua tanganmu, terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan sinar wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah seluruh aspek hidupmu. Diberkatilah engkau di dalam waktu-waktumu bersama dengan Tuhan, bersama dengan firman Tuhan. Terus mengalami pertumbuhan. Karena Tuhan memanggil engkau dan saya. Bukan cuma hanya sekedar selamat. Tapi engkau akan mengalami pertumbuhan. Terus naik dan bukan turun. Menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Terimalah ini. Kasih anugerah daripada Allah Bapa. Kasih karunia daripada Yesus Kristus yang penyertaan yang penuh dengan kuat kuasa. Daripada Allah Roh Kudus. Itu yang akan menyertai engkau dari sekarang sampai seterusnya. Bahkan sampai selama-lamanya. Terima berkat ini. Di dalam nama Yesus. Semua yang diberkati. Mari sama-sama katakan. Amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya. Terima kasih telah mengikuti Connecting Time pada waktu ini. God bless you sekali lagi. Amin. Puji Tuhan.